Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, ada momen yang selalu menarik sahabat ya di setiap drama tuduhan ijazah palsu. Bukan karena datanya, karena data dariku itu memang nyaris selalu absen atau tidak ada sahabat. Tapi karena saat mereka akhirnya ketemu lawan yang setimpal, topeng pejuang demokrasi itu rontok seketika karena kita tahu bahwa di mana-mana mereka bicara sebagai pejuang demokrasi termasuk tuduhan terhadap Pak Jokowi itu adalah merupakan hak demokrasi mereka katanya. Itulah yang terjadi ketika Ibu Kurnia berhadapan dengan Agri Panani, Ketua Umum YouTuber Nusantara. Biasanya lantang sahabat, galak, bahkan merasa paling benar. Kali ini dia terdiam, tunduk dan malu. Seperti apa videonya? Ini langsung kita cek secara bersama-sama. Demokrasi seolah-olah milik beliau-beliau ini ya. Kemudian kita nggak boleh berdemokrasi gitu. Kita juga nggak boleh berpendapat gitu. Kita nggak boleh bersikap gitu. Kan nggak gitu juga. Nah, kalau kemudian teman-teman ini sikapnya terus mengkritisi Pak Jokowi, menuduh, memfitnah ijazah palsu, ya kita juga bisa punya hak demokrasi dong. Untuk menepis isu-isu itu, untuk membentengi itu, untuk mengklarifikasi itu, untuk menjelaskan itu ke publik. Kan ini demokrasi. Nah, kenapa kemudian demokrasi hanya milik beliau, milik mereka? Kita nggak boleh berdemokrasi. Mulai loh, panas luar biasa kurnia, banget demokrasi panas. Indonesia. Mbak. Nah, ini artinya apa? Kalau kita mau berangkat saling menghargai, ya udah ayo. Sama-sama menghargai, diskusi seperti ini nggak apa-apa, debat, jalan saja terus. Yang paling penting adalah nanti pada proses persidangan. Nah, kalau sudah persidangan masih dibantah lagi, masih dicurigain lagi, termol lagi. Jaksanya termol, hakimnya termol, semuanya termol, polisi termol. Ya kan nggak seperti itu, Mbak. Kenapa kemudian dia pengen dihargai satu sisi, atau sisi lain mereka nggak menghargai proses. Lah kalau sudah proses hukum, apalagi kemudian yang dituntut? Atau apalagi yang lebih tinggi dari hukum itu? Gimana coba? Kan nggak seperti itu caranya. Tampaknya indah sekali yang disampaikan oleh Bang Agri Fanani ini ya. Anda perlu tahu, ini ada rekam jejak namanya. Kami ini bangkotan dalam urusan perjuangan ya. Jadi kalau Anda bicara demokrasi, kami mungkin yang paling mengerti demokrasi. Mulai dari tahun 2022, kami merasakan pahitnya perjuangan di pengadilan ya. Tapi demokrasi yang Ibu sampaikan itu adalah ada demokrasi beda di antara kita berdua. Versi Nah, Ibu, bukan versi. yang versi Tidak yang Ibu versi, ya. rasakan, Tidak versi. ya, Tidak versi. baik perasaan Tidak Ibu. versi. Kalau Anda seperti YouTuber ini demokrasi, mengambil bahan-bahan kalian harus untuk menghargai menjelekkan juga orang lain. tanpa suatu fakta Bukan dan data. kemudian kalian Kalau berdemokrasi kami sendiri, melaksanakan di hebat pengadilan, sendiri, Anda tidak benar pernah di sendiri, pengadilan. sementara Kami semua merasakan orang lain bagaimana salah. Sikat, Pak Itu Ketua. bukan Sikat. demokrasi. Ya, Kok tidak pernah demokrasi menyatakan seperti itu? bahwa dirinya Demokrasi itu apaan? mampu memimpin Tuh, persidangan, demokrasi ya. kok versi Saya nyatakan saya. tidak. Ya nggak Anda bisa hanya begitu buzzer. lah. Anda hanya Hormati buzzer. juga orang Buzzer. lain. Pelihara Nah, untuk kenapa memelihara kemudian buzzer. kalian ngomong Itu orang saja lain, Anda. sementara Tapi kalau Anda kalian dengan pengen kemampuan dipercaya. Anda mengatakan hal yang Anda ketahui. Kalian ya Harusnya terus-terusan Anda memframing kami tengah-tengah masyarakat. Kemudian masyarakat Keren banget Mas Agri ya. dia juga yang datang ke Facebook UGM. Gua juga tahu dia juga yang duduk sama Jokowi. Gua juga ada di lokasi pada saat dia demo ke rumah. Sikat, Pak Ketua, sikat terus pokoknya. Gua tahu. Itu semuanya tahu. Itukah yang dibilang demokrasi? Itukah yang dibilang kebenaran? Dalam video itu kita sudah mendengar bersama kedengaran Ibu Kurnia berdalih klasik. Ini adalah hak demokrasi saya. Jadi kalimat yang sakti yang sering dipakai untuk membenarkan tuduhan tanpa bukti. Tapi Agri Panani membalas dengan satu pertanyaan sederhana dan mematikan. Kalau menurut itu demokrasi, kenapa membela Pak Jokowi bukan demokrasi menurut Anda? Disitulah kelihatan masalah utamanya. Demokrasi versi mereka itu selektif. Bebas kalau menyerang, tapi tiba-tiba jadi tidak etis, pesanan ataupun jilat saat orang lain membela. Agri tidak berteriak, tidak emosi, tidak sarkas berlebihan, dia hanya konsisten secara logika. Dan justru di situ Ibu Kurnia kehabisan amunisi sahabat. Karena demokrasi sejati itu saya kira bukan cuma hak bicara, tapi juga kesiapan menerima bantahan. Kalau tidak siap dibantah, saya kira itu bukan demokrasi, itu monolog ego yang dibungkus moral. Akhirnya kita melihat satu hal yang jarang terjadi. Tuduhan ijazah palsu kalah bukan oleh kekuasaan tapi oleh akal sehat. Ibu Kurnia tidak bisa menjawab karena pertanyaannya terlalu jujur.
dan publik pun makin paham yang sedang dipertahankan bukan kebenaran, melainkan hak istimewa untuk menuduh tanpa dibantah. Sayangnya di negeri atau di negara demokrasi, hak seperti itu tidak pernah ada. Itulah yang terjadi dalam perdebatan itu, sahabat. Oleh karena itu, saya kira semua orang yang berpikiran sehat, berpikiran jernih akan sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Bang Agri Fanania, bahwa yang namanya demokrasi itu adalah hak semua orang. Tidak boleh demokrasi itu dimonopoli, sahabat. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.